Dari uraian tersebut telah jelas terdakwa Kuat Ma'ruf adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menanggapi isi memori banding dari penasihat hukum terdakwa hanya mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selain itu dikesampingkan. Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sama dengan yang tercantum dalam memori banding, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2023 mengadili sendiri menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sama dengan memori banding, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding dari terdakwa Kuat Ma'ruf beserta penasihat hukumnya serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat. Menimbang bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sama dengan memori banding sehingga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan kontra memori banding dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dalam putusan secara menyeluruh baik keterangan saksi, bukti, surat-surat maupun barang bukti yang menyatakan bahawa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu, keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Menimbang bahawa hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa Kuat Ma'ruf selain yang telah disebutkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding juga ada hal-hal yang memberatkan, yaitu sewaktu di Magelang terdakwa Kuat Ma'ruf mengancam dan mengejar korban dengan menggunakan pisau. Dan dalam perkara Akuo, terdakwa sebagai pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban, tentu ada kaitannya atas ucapan terdakwa Kuat Ma'ruf kepada saksi Putri Chandrawati untuk melaporkan kepada saksi Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Ibu harus lapor Bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ini." Menimbang bahawa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama 15 tahun yang melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan adil sesuai dengan kesalahannya dan karena peristiwa ini sangat besar perhatian masyarakat secara luas. Menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan satu dan lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahawa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800/PIT-B/2022
PN Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan, maka sejak dilakukan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang, kami ulangi, memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800/PB/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Abdul Fattah Sarjana Hukum, Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Singgih Budi Prakasor Sarjana Hukum, Magister Hukum, Erik Spriadi Sarjana Hukum, Magister Hukum, H. Mulyanto Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Tony Pribadi Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Fajar Soni Sukmono Sarjana Hukum, Magister Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. Demikian putusan ini telah selesai kami bacakan dan putusan ini akan segera disampaikan kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan akan diberikan hak baik kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan upaya kasasi. Sidang dinyatakan ditutup.